Pernahkah kamu mendengar tentang pesugihan yang menuntut tumbal darah? Raka hanya ingin hidup kaya, tapi perjanjian yang ia buat menyeretnya ke lingkaran kematian. Satu persatu nyawa diambil. Desa Karangjadi adalah sebuah desa terpencil yang diapit hutan lebat di sisi timur dan sawah luas di sisi barat. Di ujung desa, tepat di tepi hutan, berdiri sebuah rumah tua yang sejak dulu dianggap angker. Atapnya sudah berlumut, cat dindingnya mengelupas, dan jendela-jendelanya seperti mata kosong yang mengawasi siapapun yang lewat. Orang-orang desa menyebutnya rumah santet Mbah Raga. Mbah Raga, pemilik rumah itu, sudah lama meninggal. Namun cerita tentangnya masih menjadi bisik-bisik di warung kopi. Konon, ia dulu adalah seorang dukun pesugihan yang terkenal kejam. Banyak orang datang padanya untuk mencari kekayaan, tapi semua yang terlibat selalu membayar harga yang mengerikan tumbal nyawa. Raka, pemuda berusia 27 tahun, kembali ke desa setelah bisnisnya di kota bangkrut total. Hutangnya menumpuk, ditagih rentenir setiap hari, dan keluarganya mulai menjauh. Malam itu, ia duduk sendirian di rumah ibunya, memandangi gelapnya hutan dari jendela. Angin malam membawa bisikan samar, seolah memanggil namanya. Raka, ia terlonjak. Suaranya begitu nyata, pandangannya tertuju ke arah rumah tua di tepi hutan. Meski sudah lama ia dengar cerita tentang tempat itu, entah mengapa malam ini hatinya seperti digiring untuk mendekat. Ketika ia memberanikan diri keluar, udara terasa semakin dingin. Semakin dekat ke rumah itu, bisikan semakin jelas, berubah menjadi suara paruh seorang kakek. Kekayaan, semua akan kembali, asal kau mau membayar harganya. Raka berdiri kaku di depan pintu rumah tua itu. Pintu tersebut terbuka perlahan dengan bunyi berderit. Aroma busuk seperti bangkai tercium dari dalam, tapi anehnya ia tak merasa ingin mundur. Di dalam, suasana gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah atap. Di sudut ruangan, ia melihat kursi goyang tua yang bergerak sendiri. Dari kegelapan, muncul sosok kakek kurus dengan kulit keriput dan mata merah menyala. "Aku tahu kau butuh uang, Raka," katanya. "Pesugihan ini akan memberimu kekayaan, tapi kau harus memberi tumbal nyawa setiap 1 tahun sekali." Raka gemetar. "Tumbal? Siapa?" Mbah Raga tersenyum menyeramkan. "Seseorang yang kau kenal, seseorang yang dekat." Suara itu semakin menggema di kepalanya, bercampur dengan ingatan akan rentenir yang siap merampas rumah ibunya. Pilihan itu seolah sudah dibuat untuknya. Raka berdiri di tengah ruangan yang hanya diterangi cahaya bulan. Suara napasnya sendiri terdengar berat. Mbah Raga berjalan mendekat, langkahnya lambat namun mantap, membuat papan lantai berderit setiap kali diinjak. "Kalau kau setuju," ucap Mbah Raga, "kemiskinanmu akan lenyap malam ini juga, uang akan mengalir deras, usahamu akan bangkit. Tapi setiap tahun, tepat pada malam ini, kau harus memberikan 1 tumbal nyawa. Kalau tidak..." Ia berhenti, matanya menatap tajam. "Rohmu yang akan aku ambil." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Logikanya berteriak untuk kabur, tapi pikirannya dipenuhi bayangan utang yang menjerat leher, wajah ibunya yang mulai sakit-sakitan, dan hinaan orang-orang kota. "Aku setuju," jawabnya lirih. Mbah Raga tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam seperti terbakar. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebilah pisau kecil berukir simbol aneh. "Lukakan telapak tanganmu, biarkan darahmu menetes di tanah ini." Tangan Raka bergetar saat ia menggores kulitnya. Darahnya menetes di lantai kayu, namun anehnya langsung terserap seperti tanah yang kering kerontang. Seketika, ruangan bergetar, dan dari lantai muncul asap hitam pekat. Asap itu membentuk wujud wajah-wajah yang berteriak kesakitan. "Mulai detik ini," kata Mbah Raga, "kau adalah bagian dari perjanjian darah. Kau akan kaya, tapi ingat, setahun dari sekarang, tumbal pertama harus diberikan." Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Raka terasa ringan. Ia memejamkan mata, dan saat membukanya lagi, ia sudah berdiri di depan rumah tua itu. Tidak ada tanda-tanda Mbah Raga atau asap hitam tadi. Esok harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Rekan bisnis lamanya yang dulu menipu, tiba-tiba menghubunginya menawarkan proyek besar.
Utangnya yang bertahun-tahun menumpuk mendadak dilunasi oleh investor misterius. Bahkan, sebuah toko besar di pasar ingin bermitra dengannya. Semua terjadi begitu cepat, seakan dunia memihaknya. Namun, setiap kali malam tiba, ia merasakan ada yang mengawasinya. Bayangan hitam sering terlihat di sudut matanya, dan bisikan samar mengingatkannya, 1 tahun lagi. Hampir setahun berlalu sejak malam perjanjian. Hidup Raka berubah drastis. Ia kini memiliki rumah megah, mobil mewah, dan usaha yang terus berkembang. Dari luar, ia terlihat seperti pria sukses yang akhirnya menang melawan takdir. Tapi di dalam, Raka mulai digerogoti kegelisahan. Malam-malamnya jarang bisa ia lalui dengan tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk yang sama datang. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, memanggil-manggil namanya dari kegelapan. Dan selalu ada satu kalimat yang terngiang. Waktunya hampir tiba. Awalnya Raka mencoba menepis semua itu, menganggapnya sekadar stres atau kelelahan. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering datang. Pagi itu, ia terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Lantai depan pintu basah, seakan ada seseorang berdiri di sana dengan kaki penuh lumpur. Aroma busuk menyeruak, seperti bangkai yang membusuk di tengah panas. Siang harinya, Raka duduk di ruang kerjanya ketika layar laptopnya tiba-tiba mati. Saat nyala kembali, bukan dokumen kerjanya yang muncul, melainkan gambar seorang anak kecil berlumuran darah, menatap lurus ke arahnya. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mematikan laptop, tapi bayangan anak itu kini muncul di sudut ruangan samar, namun jelas mengawasinya. Hari demi hari, tekanan batin itu semakin menjadi. Raka sadar, tanggal yang dijanjikan Mbah Raga semakin dekat. Malam tumbal pertama akan tiba hanya dalam hitungan hari. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Ia mulai berpikir tentang siapa yang akan menjadi tumbalnya. Mbah Raga tidak pernah memberi syarat harus orang asing atau kenalan. Asalkan nyawanya diambil, perjanjian akan terus berjalan. Namun, setiap nama yang melintas di pikirannya membuatnya mual. Ia tidak bisa membayangkan membunuh orang lain, apalagi orang yang ia kenal. Tapi bisikan itu terus menggodanya setiap malam. Jika bukan mereka, maka kau yang akan diambil. Suatu malam, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Lampu berkelip-kelip, lalu padam total. Dalam kegelapan, terdengar langkah kaki mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Dari kegelapan itu muncul bayangan-bayangan hitam, mengitari kursinya. Salah satu bayangan membungkuk, dan berbisik tepat di telinganya. Kau tidak punya waktu lagi. Lampu kembali menyala, ruangan kosong. Tapi di ambang pintu, Raka melihat jejak kaki berlumpur yang mengarah keluar. Jejak itu bukan manusia biasa, jari-jarinya panjang, mencakar lantai, dan meninggalkan bekas darah. Raka tahu, ia tidak bisa menunda lagi. Malam tumbal pertama hanya tinggal 3 hari. 3 hari berlalu seperti mimpi buruk yang berjalan terlalu cepat. Tanggal yang ditentukan oleh Mbah Raga tiba. Malam pertama tumbal harus diserahkan. Raka menghabiskan siang harinya dengan mondar-mandir di dalam rumah, menatap telepon genggamnya yang terus berdering. Pesan-pesan dari teman, rekan bisnis, bahkan keluarganya tak ia balas. Semua pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Siapa yang akan ia korbankan? Sore itu, ia duduk di teras, menatap jalanan sepi di depan rumahnya. Seorang pedagang keliling lewat. Seorang bapak tua renta yang sering menjual bubur di kompleknya. Sejenak, pikirannya berbisik, dia sempurna, sepi, tak ada yang akan mencari. Tapi rasa mual langsung menyerang. Menjelang malam, suara langkah kaki datang dari arah belakang rumah. Raka bergegas memeriksa, namun hanya menemukan pintu dapur terbuka dan udara malam yang dingin menusuk kulit. Aroma amis memenuhi hidungnya, bercampur bau anyir darah. Ketika ia kembali ke ruang tamu, seorang pria berjas hitam sudah duduk di kursi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Kau belum memilih, Raka? Suaranya serak namun jelas. Raka tertegun. Kau? Siapa? Aku hanya pengingat. Jika malam ini tak ada darah yang mengalir, maka besok, darahmu yang akan diambil. Pria itu lenyap seketika, meninggalkan genangan darah di kursi. Raka menatapnya, napasnya memburu. Ia tahu itu bukan ilusi. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Raka mengambil mobil, menyusuri jalanan sepi. Kota terasa mati, seolah semua orang memilih menghilang malam itu.
hingga di sebuah tikungan, ia melihat seorang pria mabuk berjalan sendirian. Tubuh pria itu ringkih, langkahnya goyah. Raka menghentikan mobil, menawarkan tumpangan. Tanpa curiga, pria itu masuk. Mereka melaju ke arah pinggiran kota, menuju sebuah jalan setapak menuju hutan kecil. Di sana, Raka berhenti. "Ada apa di sini?" tanya pria itu dengan suara serak. Raka menatapnya lama. "Maaf." Dalam sekejap, Raka mengeluarkan sebilah pisau dari bawah kursi mobil. Tangannya gemetar, tapi wajah bayangan-bayangan yang menghantui selama setahun terakhir terus melintas. Sekali tusuk, pria itu terjatuh. Nafasnya tersengal-sengal, matanya terbelalak, lalu tak bergerak. Tanah di bawahnya mulai menyerap darah, dan Raka merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Dari kegelapan, Mbah Raga muncul, tubuhnya tinggi, matanya merah menyala. "Bagus, darah pertama sudah mengalir. Kau selamat." Untuk sementara, Mbah Raga mengangkat tubuh korban, lalu menghilang begitu saja. Raka berdiri kaku di tengah hutan, tangannya berlumuran darah. Di kejauhan, terdengar suara tertawa lirih yang menggaung di antara pepohonan. Raka kembali ke mobil, tangannya masih gemetar di setir. Tapi di kaca spion, ia melihat sesuatu di kursi belakang. Pria yang ia bunuh duduk tegak. Darah mengucur dari lehernya, menatap Raka dengan tatapan kosong. Seminggu setelah malam darah pertama, hidup Raka berubah drastis. Bisnisnya melonjak, kontrak-kontrak besar datang silih berganti, dan rekeningnya penuh. Namun, setiap malam ia tidur, mimpi buruk selalu datang. Mimpi di mana korban pertama berdiri di ujung tempat tidurnya, darah menetes dari lehernya, memanggil nama Raka dengan suara parau. Raka mencoba menenangkan diri dengan berpesta, mengundang teman-teman lama. Malam itu, di sebuah klub mewah, ia dikelilingi wanita cantik, musik keras, dan aroma alkohol. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat sosok Mbah Raga berdiri di sudut ruangan, tersenyum sambil mengangkat jarinya. 1, lalu 2, lalu 3 hari lagi. Dan benar saja, 3 hari kemudian, Mbah Raga datang ke rumahnya. "Waktunya tumbal kedua," ucapnya dingin. Raka terdiam. Aku tak bisa lagi, Mbah. Aku sudah cukup." Mbah Raga mendekat, menatap Raka tajam. "Kau pikir pesugihan ini permainan? Kau sudah mencicipi kekayaannya. Sekarang bayar harganya. Jika tidak, darahmu yang akan diambil, dan semua yang kau miliki akan runtuh." Malam itu, hujan turun deras. Raka memacu mobilnya tanpa arah, mencari siapa yang akan ia korbankan. Namun setiap orang yang ia lihat tiba-tiba berubah menjadi wajah korban pertama. Jalanan terasa berputar-putar, hingga akhirnya ia berhenti di depan rumah masa kecilnya. Lampu teras menyala, dan ibunya muncul di pintu. "Raka, kamu pulang." Raka terdiam di kursi mobil, tubuhnya kaku. Dalam kepalanya, suara Mbah Raga terdengar jelas, tumbal dari darah sendiri lebih kuat. "Keluarga akan membuat ikatan perjanjianmu abadi." Air mata mengalir di pipinya, tangannya gemetar memegang pisau. Ibunya mendekat, membuka pintu mobil. "Nak, kenapa kau basah begini? Masuklah." Namun, di mata Raka, wajah ibunya berubah menjadi sosok hitam tanpa mata, menatapnya tanpa ekspresi. Jeritan memecah hujan malam itu. Darah bercampur air hujan mengalir di teras rumah. Raka berlutut, menatap tubuh ibunya yang tergeletak. Napasnya tersengal. Tiba-tiba, dari belakang, Mbah Raga menepuk bahunya. "Bagus sekali, Raka. Kini perjanjianmu sempurna. Kau takkan miskin, takkan jatuh, selama kau mau terus memberi darah." Tapi saat Raka berdiri, ia menyadari rumah masa kecilnya menghilang. Ia kini berdiri di sebuah lapangan hitam. Di sekelilingnya ratusan sosok tanpa wajah menatapnya. Dari kegelapan, korban pertama dan ibunya berjalan mendekat, tangan mereka terulur. "Sekarang giliranmu, Raka." Suara mereka bergema. Mbah Raga menghilang, dan Raka merasakan tubuhnya ditarik masuk ke dalam tanah yang basah dan hangat, seperti rahim gelap yang menelannya. Nafas terakhirnya terhenti dalam bisikan, "Tidak ada kekayaan tanpa harga."